Perkenalkan, nama saya Delta Livia Anggrayani, MPM 2251006. Perkara hukum yang saya ambil berupa kasus Nenek Mirna mencuri 3 kakao. Nenek Mirna mencuri kakao di sebuah perkebunan milik PT Rumpun Sari Enten, Banyumas pada tahun 2009. Secara moral, Nenek Mirna memang salah, namun dia melakukan hal itu dengan alasan yang jelas. Nenek Mirna mencuri kakao dengan alasan untuk membeli makanan karena dia lapar dan tidak memiliki uang. Nenek Mirna tidak membegal motor ataupun merampok toko emas. Nenek Mirna hanya mencuri kakao yang akhirnya menjadikannya harus menanggung hukuman vonis penjara selama 1 tahun 15 hari. Hukuman yang jauh lebih berat dibanding koruptor yang mengambil uang negara hingga miliar rupiah. Hukum memang lebih sering runcing ke bawah. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hukum Musli Bambang Lukmono SH terlihat menangis saat membacakan vonis. Terdapat 3 aliran. Yang pertama berupa aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal atau umum. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Yang kedua, aliran hukum positif. Sebelum aliran ini lahir, telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang disebut dengan legisme yang memandang tidak ada hukum di luar undang-undang. Dalam hal ini, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Yang ketiga adalah aliran hukum sosiologis. Hukum bukanlah norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulan dengan orang lain yang menjelma dalam perbuatan atau perilaku di masyarakat. Perbedaan aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum. Dalam perspektif aliran hukum alam memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, sedangkan dalam aliran positivisme, hukum memandang hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat sehingga akan terciptanya kepastian hukum. Perbedaan aliran positivisme dan aliran sosiologis. Dalam perspektif aliran positivisme memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri, sedangkan sosiologisme memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum yang ada dalam masyarakat seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial lainnya. Kesimpulannya berupa dalam kasus ini dapat menggunakan aliran hukum positivisme. Dari kasus Nenek Mirna mencuri 3 kakao, dapat dikaitkan dengan aliran hukum positivisme memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Hukum adalah perintah yang bersifat memaksa yang dapat saja bijaksana dan adil. Positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja keadilan ini sering menghamburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Namun tujuan hukum untuk memperhatikan kepastian dan keadilan yang merupakan hal yang berkesinambungan. Pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terbentur pada pilihan keadilan atau kepastian hukum, maka hendaklah lebih diutamakan memilih kepastian hukum. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban melalui kepastian hukum. Namun, dari kasus Nenek Mirna mencuri 3 kakao, secara hukum merupakan tindakan yang melanggar hukum dalam pasal 362 KUHP, di mana berisi barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Namun tujuan hukum berupa keadilan. Jadi kasus ini tidak terjadi keadilan karena mempertimbangkan unsur kepastian hukum. Ketidakadilan dalam pelanggaran hukum yang terjadi karena harga 3 buah kakao senilai Rp30.000. Harga nilai barang tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana seperti korupsi. Namun tidak diberlakukan hukumannya sebanding dengan pelanggaran yang terjadi.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.